Bismillahirrahmanirrahim. Pendirian negara Islam. Terbunuhnya Ali di tangan Khawarij dan naiknya Muawiyah menjadi khalifah menandai akhir era yang biasa disebut Khulafaur Rasyidin. Bentuk pemerintahan dan masyarakat Islam berubah secara mendasar selama 19 tahun pemerintahan Muawiyah sejak 661 hingga 680 Masehi. Berkuasa saat perpecahan dan kekacauan menguasai Mesir sampai Iran. Keahlian dan kompetensi politik Muawiyah membantu mencegah dunia Islam jatuh ke dalam anarkisme total, yang karenanya mungkin tak bisa bangkit lagi. Tetapi, pada saat yang sama, beberapa kebijakan dan tindakannya cukup kontroversial sehingga menjadi dasar perpecahan terbesar dalam dunia Islam sekarang. Kekuasaannya menandai awal kekhalifahan Umayyah, ketika suksesi khalifah diputuskan berdasar keturunan dan tetap berada dalam keluarga Umayyah sampai 750 Masehi. Kemudian digantikan oleh keluarga tua di Mekah yang lain, Abbasiyah. Muawiyah. Meskipun sudah ada usaha lewat arbitrase, solusi nyata bagi perselisihan antara Ali dan Muawiyah tak pernah terjadi. Tahun terakhir kekhalifahan Ali ditandai perpecahan de facto antara kekuasaan Muawiyah dan Ali. Tetapi, dengan wafatnya Ali, Muawiyah bebas memperluas kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya setia kepada Ali dan menyatukan dunia Islam di bawah pemerintahnya. Mungkin ia memang satu-satunya orang yang saat itu mendapat dukungan untuk mengelola tugas monumental semacam ini. Ia sangat populer di Suriah, provinsi yang dipimpinnya sebagai gubernur selama 20 tahun sebelum mulai menjadi khalifah. Pasukan Suriah menjadi tulang punggung kekuatan militernya. Akan tetapi, ia tetap mempunyai musuh, terutama di Irak. Di sana berkembang pandangan umum yang cenderung memilih kekhalifahan diwariskan kepada anak Ali yang bernama Hasan. Sebagai negarawan pragmatis, Muawiyah tak ingin membawa dunia muslim dalam peperangan lagi untuk memperebutkan kepemimpinan. Jadi, alih-alih memobilisasi pasukan untuk menghancurkan oposisi dengan kejam, dia menegosiasikan perjanjian dengan anak Ali. Hasilnya, Hasan akan menyerahkan seluruh klaim kepemimpinan dan menghabiskan hidup untuk kegiatan ibadah dan ilmu pengetahuan di Mekah. Di bawah permukaan, keinginan sebagian orang untuk dipimpin oleh keluarga Ali tetap ada, tetapi tak pernah menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan Muawiyah. Masjid Dome of Rock dibangun pada akhir 690-an sebagai bagian dari kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem. Rancangannya sebagian besar dibuat orang Bizantium dan sebagian dibangun orang Kristen. Khalifah juga mengandalkan negosiasi dan perjanjian dengan lawan potensial lain. Dalam banyak cara, Muawiyah memerintahkan seperti pemimpin suku Arab pra-Islam, menggunakan hubungan keluarga, kode kehormatan tak tertulis, dan hadiah untuk melancarkan jalan politiknya. Karena semasa muda ia tinggal di Mekah dan menyaksikan ayahnya memimpin Quraisy, tak diragukan lagi bahwa tradisi lama ini tertanam dalam gaya politiknya. Tetapi, pada saat yang sama, Muawiyah mulai mengubah sistem kekhalifahan menjadi monarki. Dialah khalifah pertama yang duduk di tahta dan sholat di area tertutup di masjid, yang melindunginya dari kemungkinan pembunuhan. Ia tak lagi mengikuti jejak sederhana dan bersahaja seperti 4 khalifah pertama. Malahan, budaya keluarga raja dan istana yang sebelumnya mewarnai kekaisaran Roma dan Sasani menjadi bagian kekhalifahan. Untuk kali pertama setelah Nabi wafat, khalifah sekadar menjadi yang pertama di antara yang setara. Dan banyak kisah bertahan tentang asketisme 4 pemimpin awal, seperti Umar yang tak dikenali orang biasa atau menolak pengawalan khusus. Muawiyah menjebatani kekhalifahan sederhana sebelumnya dan monarki sesudahnya. Ia berjalan-jalan ke pasar di Damaskus dengan baju bertambal saat masjid besar dan rumit dibangun oleh para arsiteknya. Sebagai upaya untuk mengurangi tekanan perpecahan politik di antara Muslim,
Muawiyah memilih fokus untuk memperluas batas-batas kekhalifahan. Ini mengingatkan akan sosok Umar yang fokus terhadap ekspansi keluar setelah perang dalam negeri di Perang Tabuk. Muawiyah mengirim pasukan untuk meneruskan perang melawan Kekaisaran Bizantium di darat dan laut. Pulau penting seperti Rhodes dan Kreta di Laut Aegea diduduki oleh angkatan laut yang didirikan Utsman. Didukung kemenangan ini, untuk kali pertama pasukan Muslim mampu mengepung Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Kota legendaris ini dipandang penting sejak hari-hari awal Islam, saat Nabi menjanjikan bahwa akhirnya pasukan Muslim akan menaklukkan kota yang jauh dan seolah tak tertembus. Salah satu sahabat Nabi yang gugur adalah Abu Ayyub Al-Ansori yang sudah tua. Dia terkenal karena memberikan tempat menginap saat Nabi memasuki Madinah. Dia dikubur di dekat dinding Konstantinopel dan hampir 800 tahun kemudian akan menjadi legenda penuh mitos bagi pasukan Ottoman yang akhirnya mampu menguasai tembok Konstantinopel. Ekspansi juga berlanjut ke Afrika Utara. Tempat Bizantium masih memiliki kendali atas wilayah barat Libya modern. Lingkaran Umayyah yang mengendalikan daerah barat Mesir adalah Uqbah bin Nafi, sahabat Nabi yang berasal dari Mekkah. Pada 670 Masehi, ia diperintahkan untuk maju ke Bizantium Afrika. Sehubungan dengan kemajuan yang menjalar masuk ke wilayah Bizantium di Aegea. Pasukan Uqbah terdiri atas 10.000 tentara berkuda yang didukung sejumlah besar suku lokal Berber yang baru saja masuk Islam. Karena Bizantium terlena dengan medan pertempuran lain, Uqbah bisa maju tanpa perlawanan untuk masuk ke Tunisia modern. Di sana ia membangun kota garnisun Kairawan. Ternyata ancaman utama bukanlah kekuatan Bizantium, melainkan suku Berber lokal yang menahan diri secara perlahan sebelum pergerakan ke barat dapat dilakukan. Setelah periode pendek dari 675 sampai 680 Masehi, saat kedudukannya sebagai gubernur Ifriqiya, provinsi Afrika, dicopot, Uqbah melanjutkan serangan ke barat. Menjelang 680 Masehi, pasukan Umayyah sudah cukup siap untuk berangkat melakukan penaklukan serius melintasi daerah Tunisia, Algeria, dan Maroko modern yang umum disebut Maghribi ke Samudra Atlantik. Peran Uqbah dalam penaklukan ini akan menjadikannya legenda bagi penduduk Muslim Afrika Utara. Setelah meninggalkan Kairawan pada 680 Masehi, pasukan Uqbah melaju tanpa perlawanan sepanjang daratan tinggi gurun di selatan pegunungan pesisir sepanjang Mediterania. Maju dari satu pos terdepan Bizantium ke pos berikutnya. Pasukan Uqbah mampu menganeksasi dengan relatif mudah wilayah ratusan kilometer sepanjang pantai, walaupun perpecahan dan perang saudara berkecamuk di jantung kekhalifahan Islam. Salah satu penjelasan yang mungkin tentang penaklukan yang tampak menakjubkan ini adalah perbedaan bahasa, budaya, dan agama antara Berber Afrika Utara dan penguasa Bizantium. Orang Bizantium yang memerintah Afrika Utara berbeda jauh dari orang Berber yang mereka kuasai. Suku Berber adalah manusia gurun, lebih dekat dengan orang Arab yang tiba pada 600-an daripada orang Latin dan Yunani kota yang telah berabad-abad memerintah wilayah tersebut. Bahasa mereka tak punya kesamaan dengan bahasa Yunani yang digunakan dalam pemerintahan. Hanya sedikit orang Berber yang mengubah cara hidupnya dan mempelajari bahasa gubernur mereka. Kurangnya ciri budaya yang sama menjadikan perbedaan sosial yang ajak di antara keduanya. Asimilasi penuh orang Berber ke dalam masyarakat Roman atau Bizantium sangat langka. Akan tetapi, sepertinya agama menjadi faktor yang lebih besar yang membuat Berber mendukung pasukan Muslim Arab. Sejak awal Islam mencatat bahwa seluruh suku Berber masuk Islam segera setelah kedatangannya. Tentu ada perbedaan antara orang Afrika Utara dan orang Bizantium dalam isu Kristiani, terutama soal bentuk ketuhanan dan kemanusiaan. Gerakan Kristen separatis seperti Arianisme dan Donatisme
secara terbuka memperdebatkan ortodoksi resmi yang diperkenalkan orang Bizantium, dan mungkin telah menyebabkan orang Afrika Utara cenderung lebih dekat dengan Islam. Tetapi, walau tak segera masuk Islam, seperti diklaim penulis sejarah terdahulu, suku Berber pasti punya alasan praktis untuk bangkit melawan Bizantium bersamaan dengan kedatangan pasukan Muslim. Hal ini memungkinkan pasukan Uqbah untuk terus mendapatkan momentum seperti yang terjadi pada sepanjang awal 680-an, sehingga mampu memasuki Maroko modern dan pantai Atlantik. Kata-kata legendaris yang terucap saat dia mengendarai kudanya memecah ombak samudra, menunjukkan sifat religius yang mendalam pada penaklukannya. Ya Allah, jika laut ini tidak menahanku, aku akan melintasi daratan seperti Alexander Agung, mempertahankan agamamu dan memerangi orang kafir. Benar atau tidaknya ia mengucapkan kata-kata itu, tak sepenting gambaran heroik yang muncul dalam pikiran berbagai generasi pemimpin militer yang akan membangkitkan Islam Maghribi. Konflik suksesi. Meskipun berhasil menyatukan dunia Islam setelah kekacauan pada masa Khalifah Ali, ada satu keputusan Muawiyah yang menjadikannya sebagai karakter kontroversial dan mengubah bentuk pemerintahan Islam selama 1300 tahun berikutnya. Dia menunjuk Yazid, anaknya, sebagai penerus tepat sebelum wafat dan menuntut sumpah setia dari orang-orang terkemuka di Damaskus. Ahli sejarah Islam sepanjang waktu berspekulasi mereka-reka alasan Muawiyah melakukan itu, terutama mempertimbangkan oposisi terhadap Yazid. Tetapi, mengingat konteks historis pada masa Muawiyah, kita mudah memahami mengapa terjadi perubahan ke sistem keturunan. Masa Muawiyah menjadi khalifah menunjukkan penekanannya pada kesatuan dan keharmonisan politik. Setelah pergolakan politik pada masa Khalifah Ali, tantangan utama Muawiyah menjaga dunia Islam berpadu di bawah satu pemerintah. Walaupun ia sukses besar, tak ada jaminan seluruh khalifah berikutnya mampu memanfaatkan ancaman luar atau manuver politik untuk meminimalkan perpecahan internal. Dengan demikian, Muawiyah merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi persatuan dan keharmonisan sosial adalah dengan memotong kemungkinan perang suksesi dan menjadikan kekhalifahan berdasar keturunan. Akan tetapi, seperti yang telah terjadi, pemilihan Yazid bukannya tanpa kontroversi. Tak seperti ayahnya, Yazid belum pernah mengenal langsung Nabi dan tak memiliki aura yang terlihat pada para sahabat. Selain itu, ada rumor yang beredar di kota suci Mekah dan Madinah tentang kehidupan Yazid yang penuh dosa. Alkohol, gadis penyanyi, dan kemewahan berlebihan mengiringi kehidupan Yazid, jauh dari gaya hidup beriman dan sederhana seperti yang didakwahkan Nabi. Benar atau tidak, tuduhan ini cukup bagi sebagian orang untuk memberontak, seperti Abdullah bin Zubair, anak Zubair yang menentang Ali. Permasalahan bertambah pelik karena sebagian orang di Irak ingin menyaksikan keturunan Ali mendapatkan gelar khalifah di dunia Islam. Hasan, anak tertua Ali, sudah wafat di Mekah pada masa pemerintahan Muawiyah, maka dukungan pun jatuh ke tangan Husain, adiknya. Cucu Nabi Muhammad ini tertarik dengan kota Kufa di Mesopotamia karena janji dukungan penduduknya, menentang saran Abdullah bin Al-Zubair yang memperingatkannya bahwa orang Irak akan membelot begitu ada kesempatan. Husain bersiap mendirikan basis di Irak pada 809 Masehi agar dapat menentang Umayyah di Suriah, seperti yang dilakukan ayahnya 25 tahun yang lalu. Saran Abdullah terbukti tepat. Penduduk Kufa melepaskan dukungannya kepada Husain bahkan sebelum ia sampai. Yazid telah mengirim gubernur baru ke kota tersebut untuk membasmi setiap oposisi dan memastikan penduduk tidak bangkit memberontak melawannya. Tampaknya, aksi unjuk kekuatan Yazid telah mendesak penduduk kota untuk mengingkari janji dukungannya kepada Husain. Padahal, Husain mengandalkan dukungan tersebut dan berpergian ke Kufa hanya dengan sekitar 70 anggota keluarga dan sahabat.
hampir tak mungkin punya kekuatan untuk menggulingkan Yazid. Di padang Karbala yang berjarak sekitar 80 km di utara Kufah, Husain dikepung oleh kekuatan Yazid dan kemudian membunuh dia dan pengikutnya. Perang Karbala nantinya menjadi salah satu legenda tentang pendirian aliran baru yang berbeda, Syiah. Pemberontakan Abdullah bin Al-Zubair tak lebih baik hasilnya. Setelah membunuh Husain, masyarakat di dunia Islam umumnya mendukung perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Lagi pula, Husain adalah cucu kesayangan Nabi. Pembunuhan keturunan Nabi mengejutkan banyak pengikut yang soleh. Abdullah menggunakan oposisi terhadap Yazid untuk mendukung pemberontakannya sendiri melawan Bani Umayyah. Ia menyatakannya di Mekah pada 680 Masehi. Dengan dukungan semacam itu, pemberontakan Abdullah tak bisa ditumpas semudah Husain. Bahkan, Yazid tak pernah mampu memadamkan pemberontakan di Hijaz dan meninggal pada 683 Masehi tanpa kekuasaan penuh di kekhalifahan. Setelah kematian Yazid, kendali Bani Umayyah seolah runtuh di mana-mana di dunia Islam. Penerus Yazid, seorang anak muda yang sepertinya tak tertarik pada pemerintahan, hanya berkuasa selama beberapa bulan hingga kematiannya. Abdullah menyatakan diri dari khalifah dan mendapat sumpah setia dari penduduk Irak, Mesir, dan bahkan golongan pinggiran Suriah itu sendiri. Akan tetapi, melalui perpaduan antara politik kesukuan dan pertempuran terbuka, Bani Umayyah mampu mengambil alih kendali kekhalifahan di bawah Marwan, salah satu keponakan Muawiyah. Di bawah Marwan dan anaknya, Abdullah Malik, Bani Umayyah mengambil kembali kendali atas Suriah, Mesir, dan Irak, dan akhirnya memadamkan pemberontakan Abdullah bin Al-Zubair di Mekah pada 692 Masehi. Bani Umayyah bangkit dari ancaman kepunahannya untuk memperoleh kembali kendali penuh atas kerajaan Muslim. Ini pasti bukan kedamaian dan keselarasan yang diharapkan Muawiyah saat menunjuk putranya sebagai khalifah. Akan tetapi, begitu Bani Umayyah mengambil kendali, periode perang saudara antara 680 dan 692 Masehi seperti tak lebih dari cegukan kecil. Pada akhir 600-an dan awal 700-an, Bani Umayyah melanjutkan periode kedua ekspansi militer cepat dan pertumbuhan ekonomi yang akan menandingi periode manapun dalam sejarah Islam sebelum dan sesudahnya. Fakta bahwa Bani Umayyah menaklukkan sebagian besar Iberia hanya dalam waktu 4 tahun dengan beberapa ribu prajurit menandakan bahwa mereka mendapat dukungan dari penduduk lokal. Penaklukan lanjutan. Konsolidasi penuh dalam penaklukan Uqbah di Afrika Utara harus diselesaikan sebelum penaklukan lanjutan dapat dilaksanakan. Khalifah Abdul Malik mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Kartago, pos luar terakhir di bawah kontrol Bizantium di Afrika Utara pada 698. Dengan demikian, daerah terakhir Bizantium Afrika Utara lenyap setelah penguasaannya dipaksa mundur ke Sisilia dan Yunani. Sekarang, tentara Islam melengkapi salah satu penaklukan paling spektakuler dan tak dapat dipercaya dalam sejarah. Legenda menceritakan seorang bekas petinggi Bizantium, Julian, memohon kepada gubernur Muslim Afrika Utara yang baru untuk menghukum Raja Visigotik dari semenanjung Iberia, Roderick. Sang raja dituduh menggoda anak perempuan Julian saat di bawah perlindungannya. Julian bahkan berjanji menyeberangkan kekuatan ekspedisi Islam melintasi selat ke Spanyol untuk menuntut balas raja tiran tersebut. Benar atau tidaknya keberadaan Julian, laporan tentang kerusuhan di Spanyol Visigotik ditambah permohonan kaum Yahudi dan Kristen non-ortodoks yang teraniaya tentu mempengaruhi keputusan untuk menyeberangi selat dan pergi ke semenanjung Iberia. Musa bin Nusair, gubernur Umayyah untuk daerah Maghribi, lalu mengirim pasukan di bawah komando Tariq bin Ziyad, seorang Berber yang masuk Islam. Awal 711 Masehi, ia mendarat di dekat pegunungan monolit raksasa yang sekarang dikenal sebagai Jabal Tariq, Gunung Tariq, diinggriskan menjadi Gibraltar. Dari tempat ini, Tariq memimpin pasukan penyerbu
ke sepanjang selatan Spanyol yang terbukti berhasil, terutama sejak Roderick dan pasukan besar Visigotik yang ada di utara Semenanjung sedang menghadapi pemberontakan Basku. Saat Roderick bisa mengerahkan pasukan ke selatan untuk mengadang tentara muslim pada musim panas 711 Masehi, Torik sudah berhasil membawa sekitar 10.000 tentara muslim dari Afrika Utara. Dalam perang Guadalete yang menentukan, pasukan Torik berhasil menghancurkan kekuatan Roderick, yang pasukannya mengalami penurunan kesetiaan akibat perjalanan melelahkan untuk melawan penyerbu muslim. Roderick sendiri terbunuh dalam pertempuran, dan kelemahan mendasar kerajaan Visigotik langsung kentara. Kendali pusat teruntuh di seluruh Semenanjung. Torik terus bergerak untuk menguasai ibu kota tua Toledo lewat pertempuran selama beberapa bulan, dan tak lama sesudahnya kota-kota pun berjatuhan ke tangan muslim. Atasan Torik, Musa, juga menyeberang ke Spanyol untuk membantu penaklukan yang sedang berlangsung. Torik adalah penakluk dan Musa adalah konsolidator. Saat kekuatan ekspedisi pimpinan Torik menguasai kota-kota jauh ke utara hingga lembah Ebro, pasukan Musa yang lebih besar melanjutkannya untuk menerapkan hukum Islam penuh di wilayah taklukan dan membentuk pemerintahan sipil. Sejak 711 hingga 715 Masehi, Torik dan Musa mampu menjadikan sebagian besar wilayah Semenanjung di bawah kendali Umayyah. Penaklukan wilayah seluas itu yang seolah mustahil melibatkan pasukan dalam jumlah relatif kecil, tak lebih dari 10-20 ribu tentara. Ini mengingatkan kita akan penaklukan Afrika Utara tepat satu generasi sebelumnya. Banyak pemeluk Islam baru di India merupakan penganut agama Buddha dan anggota kasta rendah yang tertarik dengan sifat kesetaraan dalam Islam. Penyerbuan lebih lanjut ke selatan masuk ke Galia awalnya terbukti sukses seperti penaklukan Spanyol. Pasukan muslim berhasil maju sampai bagian selatan Prancis modern, menerapkan aturan Islam di Aquitaine dan Septimania pada 720 Masehi. Puncak invasi Islam ke Galia terjadi pada 732 saat pasukan di bawah gubernur muslim Andalusia, Abdurrahman al-Ghafiti, dikalahkan pasukan Franks yang dipimpin Charles Martel di Perang Tours, utara Prancis. Arti penting pertempuran ini menjadi bahan perdebatan para ahli sejarah. Sebagian berpendapat bahwa kemenangan Islam akan membuka jalan pada penaklukan penuh Eropa dan perpindahan agama ke Islam pada 700-an. Sedangkan yang lain mengecilkan pertempuran tersebut dengan menyatakan gerak maju Al-Ghafiki ke utara Prancis tak lebih dari penyerbuan musim panas tanpa bertujuan menaklukkan. Penting atau tidaknya pertempuran itu masih bisa diperbantahkan. Tetapi kita menyoroti implikasi penerapan hukum Islam di Prancis dan sekitarnya bagi sejarah Eropa pada abad pertengahan. Ekspansi Umayyah pada awal abad ke-8 menjadi luar biasa karena tak terbatas pada Afrika Utara dan Spanyol. Secara bersamaan, di sisi yang sebaliknya dari kerajaan, pasukan Umayyah bergerak maju menuju daerah tak dikenal yang bahkan pasukan Alexander pun tak berani mendatanginya. Pendorongnya adalah kapal dagang muslim yang kembali dari Ceylon, Sri Lanka sekarang. Usai diserang bajak laut yang bermarkas di pojok barat laut India, Sind. Saat pemimpin kerajaan Sind, Raja Dahir, menolak mengembalikan tawanan muslim yang ditangkap dari kapal, pasukan Umayyah kembali ditugaskan untuk memperluas batas-batas kerajaan. Di bawah komando Muhammad bin Qasim, anak muda yang berasal dari suku Taif di Taif, kota yang sama dengan yang menurut cerita tradisi Islam tak dihancurkan Nabi Muhammad. Walaupun masih remaja, Ibnu Qasim terbukti mampu menjadi pemimpin di bawah pengawasan Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak. Bersama 6.000 tentara Suriah, ia dikirim melintasi Persia dan masuk anak benua India pada 711 Masehi, tahun yang sama saat Torik bin Ziyad masuk ke Spanyol. Setelah mereka mencapai sungai Indus, beberapa komunitas kecil menyerah karena dijanjikan kebebasan beragama. Dibantu pejabat-pejabat kuil Buddha, pasukan muslim menguasai setiap kota dengan perlawanan relatif kecil. Akhirnya, pasukan Ibnu Qasim bertemu Raja Dahir
dalam peperangan di sepanjang sungai Indus. Dibantu penduduk lokal yang tak puas dengan kekuasaan Dahir, pasukan Muslim mampu menghancurkan pasukan Sindhi. Dahir sendiri terbunuh dalam pertempuran. Gajah perangnya tak bisa mengadang anak panah api yang dilontarkan pasukan Muslim. Seperti di Spanyol, kekalahan dalam perang utama dan kematian raja mengakibatkan keruntuhan pemerintahan setempat secara total. Pasukan Muhammad bin Qasim mampu menyapu bersih sisa-sisa perlawanan terorganisasi dalam hitungan bulan dan menegakkan hukum Islam di Sind. Sebagian India pun segera berada di bawah kekuasaan Muslim, walaupun akan butuh waktu berabad-abad sebelum kelompok Muslim mampu menegakkan kendalinya lebih jauh di anak benua tersebut. Bagi masyarakat Sind, penaklukan Islam tidak mengubah kehidupan sehari-hari terlalu banyak. Berdasarkan nasihat atasannya di Irak, Ibnu Qasim memberikan kebebasan beragama bagi umat Buddha dan Hindu, seperti yang diberikan kepada umat Kristen dan Yahudi di tempat lain dalam dunia Islam. Pada pertengahan 700-an, kekhalifahan Umayyah membentang dari Spanyol sampai India dan menjadi kerajaan terbesar di dunia hanya dalam waktu 100 tahun setelah gerakan Islam dimulai di pegunungan di Mekah. Walaupun ekspansi dan penaklukan biasanya menjadi tanda pemerintahan yang kuat dan cakap, rencana untuk mengakhiri dinasti Umayyah tengah disiapkan saat pasukan Umayyah menuju wilayah yang tak dikenal. Sementara pemberontakan lain melawan Umayyah gagal. Kali ini pemberontakan akan berhasil karena memanfaatkan banyaknya kelompok etnis yang berbeda yang berada di bawah kontrol Islam dan mereka tidak puas dengan kebijaksanaan sosial Umayyah. Ekspansi yang cepat berarti semakin banyak penduduk non-Muslim yang berada di bawah kendali Muslim. Persentase populasi penduduk Muslim sejak awal hingga pertengahan 700-an diperkirakan hanya sekitar 10%. Sisanya campuran orang Kristen, Yahudi, Zoroaster, Buddha, dan Hindu. Menurut hukum Islam, kelompok-kelompok tersebut mendapat kebebasan beragama dan dibebaskan dari kewajiban militer dengan keharusan membayar pajak perseorangan atau jizyah. Sebaliknya, umat Muslim hanya dikenai pajak tanah dan zakat, pajak wajib yang akan dibagikan kepada orang miskin, walaupun biasanya lebih kecil daripada pajak Bizantium atau Sasanid pra-Islam. Jizyah masih lebih tinggi daripada pajak yang dibayarkan orang Muslim. Reaksi ekonomi yang alami terjadi adalah non-Muslim masuk Islam agar membayar pajak lebih rendah, tetapi solusi ini menimbulkan masalah bagi pemerintahan Umayyah. Jika seluruh non-Muslim masuk Islam, penerimaan pajak bakal anjlok, sehingga secara finansial tidak memungkinkan untuk ekspedisi militer lebih lanjut, tanpa menyebut kemewahan istana Umayyah. Akibatnya, usaha untuk menjaga penerimaan harus dilakukan. Non-Muslim yang masuk Islam disyaratkan tetap membayar pajak, jizyah, senilai sebelum mereka masuk Islam. Secara teori, cara ini akan melindungi sumber pajak yang berharga untuk kekhalifahan dan memastikan perpindahan agama tersebut dilakukan secara tulus. Dalam praktiknya, ini berarti diskriminasi ras yang dilembagakan, karena bangsa Arab hampir seluruhnya telah masuk Islam sebelum dimulainya kekhalifahan Umayyah. Orang-orang yang masuk Islam belakangan adalah kalangan non-Arab seperti Koptik, Yunani, Berber, dan terutama Persia. Merekalah Muslim yang harus membayar jizyah, sedangkan saudara seiman mereka dari Arab dibebaskan. Tujuan Umayyah mungkin hanya melindungi sumber pajak mereka, tetapi kebijakan ini akhirnya berkelindan dengan aspek rasial, membuat komunitas non-Arab tetap berada di lapisan bawah masyarakat, sedangkan Arab merangkak naik. Dari perspektif keagamaan, hal ini kontradiktif dengan seruan Nabi Muhammad saat haji perpisahan tentang persatuan. Ia menyatakan, tak ada orang Arab yang lebih baik daripada bukan Arab, dan tak ada orang bukan Arab yang lebih baik daripada orang Arab. Sebuah upaya pernah dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membatalkan kebijakan pajak yang tak Islami selama masa kekuasaannya dari 717 sampai 720 Masehi. Walaupun reformasi ini sangat populer di kalangan non-Arab, ia tak dipercaya oleh keluarganya sendiri dan diracun Bani Umayyah
hanya 2 tahun setelah berkuasa. Orang-orang Islam berikutnya memberi gelar kehormatan kepada Umar II sebagai Khulafaur Rasyidin kelima, karena reformasi bernapaskan agama yang ia lakukan. Tetapi pada akhirnya kekuasaannya tak lebih dari sekadar gangguan kecil bagi kebijakan Umayyah. Dengan semakin meningkatnya jumlah non-Arab yang masuk Islam, ketidakpuasan akan kebijakan pajak yang tak setara pun berkembang. Menunggangi gelombang ketidakpuasan ini, keluarga tua lain dari Mekah bangkit untuk mengambil alih kekhalifahan Bani Abbasiyah. Revolusi Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mendapatkan namanya dari paman Nabi, Abbas, yang menjadi kepala keluarga klan tersebut. Mereka bermukim di tanah sebelah timur sungai Yordan setelah penaklukan Suriah dan secara umum menjauhkan diri dari politik saat perang saudara berkecamuk pada 600-an. Akan tetapi, pada awal 700-an, mereka mulai mengembuskan rumor bahwa salah satu keturunan Ali secara resmi telah memindahkan hak kekuasaan kepada Bani Abbasiyah. Mengapa ia melakukannya atau apakah memang itu terjadi masih merupakan misteri. Dari sudut pandang praktis, hal ini memberikan legitimasi kepada Bani Abbasiyah. Mereka tak hanya lebih dekat hubungannya dengan Nabi daripada Bani Umayyah, tetapi juga mengklaim akan menegakkan keinginan kalangan yang mendukung keturunan Ali sebagai pemimpin dunia Islam. Dari wilayah basis di Selatan Suriah, kemudian Irak, mereka mengirim wakil-wakil ke Khurasan di timur. Di sana, penduduk Persia dapat digerakkan untuk mendukung pemberontakan melawan Bani Umayyah yang menindas. Sepanjang 730-an dan 740-an, diucapkanlah sumpah setia jaringan sekutu yang jauh dari basis Bani Umayyah di Damaskus. Bani Abbasiyah memberikan janji masyarakat yang lebih setara di bawah kekhalifahannya dan secara samar menjamin keturunan Ali akan memainkan peranan lebih besar dalam pemerintahan Islam, sesuai keinginan banyak muslim di bagian timur kekhalifahan. Dengan begitu, Bani Abbasiyah mampu mengamankan dukungan berbagai kalangan masyarakat. Sokongan datang antara lain dari ahli ibadah yang ingin menyaksikan pemerintahan yang lebih mengikuti teladan Nabi. Setelah itu, ada kelompok non-Arab Muslim yang marah atas status kelas 2 mereka. Terakhir, pengikut setia Ahlul Bait yang meyakini bahwa seharusnya kekuasaan menjadi milik keluarga Nabi. Pada 743 Masehi, Bani Abbasiyah secara resmi menyatakan pemberontakan terbuka, mengibarkan bendera hitam khusus di langit kota Merv, jauh ke timur dunia Islam yang sekarang bernama Turkmenistan. Revolusi ini dipimpin tokoh misterius yang dikenal sebagai Abu Muslim. Tak banyak yang diketahui tentangnya, tetapi ia memang tak tampak sebagai anggota keluarga Abbasiyah dan mungkin berasal dari etnis Persia. Di bawah kepemimpinannya di bidang politik dan militer yang brilian, revolusi Bani Abbasiyah dengan cepat bisa mengambil kendali Khurasan yang segera menjadi basis pergerakan. Abu Muslim mengirim pasukan ke arah barat, masuk ke jantung Persia. Di sana, penduduk lokal Muslim bangkit melawan Umayyah dan bergabung dengan semangat revolusioner. Situasi yang awalnya terlihat sebagai ungkapan ketidakpuasan yang tak berbahaya di Merv, kini mengancam eksistensi dinasti Umayyah, terutama saat pasukan Abbasiyah keluar dari Persia dan masuk ke dunia Arab. Kufah, yang pernah menjadi pusat sentimen anti Umayyah, mulai bangkit lagi melawan gubernur Umayyah dan mengusirnya saat bendera hitam Abbasiyah tampak di horizon timur. Begitu Kufah dibebaskan, pengambilan sumpah setia formal dapat dilakukan kepada calon khalifah dari Abbasiyah, Abul Abbas. Revolusi ini punya tujuan jelas, dukungan luas dari seluruh Persia, kemudian seorang pemimpin untuk menyatukan semuanya. Di setiap tempat, Umayyah berada dalam posisi bertahan saat semakin banyak orang berkumpul mendukung Abbasiyah. Sementara itu, upaya membangkitkan pendukung Umayyah ternyata bukan perkara mudah. Sudah beberapa dekade berlalu sejak ancaman nyata terhadap posisi Umayyah mulai muncul, tetapi pejabat pasukan Suriah hanya berdiam diri dan dengan keliru menganggap kekuatan revolusi itu perlahan-lahan akan surut.
Saat Khalifah Marwan II berhasil mengumpulkan kekuatan Umayyah, Abbasiyah telah mengambil kendali atas sebagian besar Irak. Pada awal 750 Masehi, dalam perang Zab di Mesopotamia Tengah, kekuatan Abbasiyah berhasil memukul mundur penuh pasukan Umayyah. Perlawanan terorganisasi terhadap Abbasiyah secara efektif berakhir setelah perang tersebut, seiring runtuhnya kendali Umayyah di seluruh dunia Islam. Kini tak ada penghalang antara Abbasiyah dan ibu kota Umayyah, Damaskus. Satu demi satu, kota-kota menyerah dan menerima kedaulatan Abbasiyah. Satu demi satu, anggota keluarga Umayyah diburu dan dihukum mati. Marwan sendiri tertangkap di Mesir, tempat ia gagal mengumpulkan pasukan yang akan memukul mundur Abbasiyah dan mengembalikan kendali Umayyah. Hanya satu anggota keluarga Umayyah yang berhasil lolos dari revolusi, Abdurrahman yang masih remaja. Anggota keluarga Umayyah yang relatif tak dikenal, mampu lolos dengan menyamar ke Afrika Utara. Ia dikejar-kejar pasukan Abbasiyah dari Palestina ke Mesir sampai Maghribi, dan hanya dikawani oleh budak yang pernah bekerja untuk keluarganya. Perjalanan legendarisnya membawa ia sampai ke Andalusia. Di sana ia akan mendirikan Emirat Umayyah, jauh dari jangkauan Abbasiyah yang akan bertahan hampir selama 300 tahun. Kekhalifahan Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah pada pertengahan 700-an menobatkan dinasti kedua untuk mengendalikan kekhalifahan. Pemberontakan tersebut didasari gagasan untuk membangun pemerintahan yang lebih sejalan dengan teladan Nabi, menyediakan tempat yang lebih pantas bagi non-Arab dalam masyarakat, dan memberikan sejumlah peran kepemimpinan bagi keturunan Ali. Janji-janji besar dan idealistis tersebut memang perlu untuk menggalang dukungan beragam grup yang membuat revolusi ini berhasil. Tetapi, begitu Abbasiyah berkuasa, realitas kekhalifahan mereka tak seperti yang diharapkan. Revolusi ini tak serta-merta membuat dunia Islam kembali ke era Khulafaur Rasyidin, ketika kesolehanlah bukan politik yang mendikte keputusan khalifah. Sebaliknya, Khalifah Abbasiyah meneruskan tradisi otoritarian yang sama dengan yang mereka cela dari Umayyah. Khalifah tetap menjadi gelar keturunan milik keluarga Quraisy, dan mereka yang mendukung keluarga Ali sebagai khalifah ditinggalkan begitu saja tanpa dipenuhi janjinya. Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid terkenal karena kekayaannya yang sangat banyak dan hubungan diplomatik dengan negara-negara jauh. Pada 802, ia mengirim duta besar ke Charlemagne di Prancis dengan menyertakan seekor gajah dan jam air. Satu hal yang benar-benar dimajukan Bani Abbasiyah adalah peran non-Arab dalam masyarakat. Walaupun jabatan khalifah tetap dipegang orang Arab, bagian administrasi semakin banyak diisi orang Persia. Selama ratusan tahun sebelum Islam, orang Persia telah mengembangkan sistem birokrasi yang kompleks tetapi efisien. Sekarang non-Arab tak lagi mengalami diskriminasi, maka pengalaman mereka dapat dimanfaatkan dalam pemerintahan kerajaan. Kesadaran akan manfaat besar orang-orang Persia menyebabkan Abbasiyah memindahkan ibu kota lebih dekat ke pusat Persia. Pada 765, Khalifah kedua Al-Mansur membangun ibu kota baru di tanah subur antara sungai Tigris dan Efrat, dekat ibu kota Persia lama, Ctesiphon. Dalam waktu 20 tahun, Baghdad menjadi kota terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Pusat kerajaan Islam akan menjadi kota metropolitan, tempat pemerintah, ilmu pengetahuan, dan seni saling beririsan. Pemahaman yang tepat tentang pencapaian masa Abbasiyah tak akan muncul dalam bentuk eksploitasi militer dan penaklukan tempat-tempat jauh seperti halnya Umayyah. Bahkan, ekspansi keluar sesungguhnya berhenti saat Abbasiyah berkuasa. Serangan musiman melintasi perbatasan Bizantium tetap berlanjut, tetapi persiapannya tidak matang. Di barat, Perang Tours pada 732 Masehi dalam masa Umayyah menyebabkan berhentinya ekspansi Muslim ke Eropa, dan konsolidasi kekuatan di Andalusia menjadi fokus utama pengungsi Umayyah yang mengontrolnya. Di timur, hanya ada sedikit tambahan keuntungan yang dihasilkan dalam serangan ke Asia Tengah.
Orang-orang Turk yang menyebar ke daratan Asia Tengah tak menyongsong peradaban Islam lewat penaklukan, tetapi melalui migrasi ke jantung dunia Islam pada 800-an dan 900-an. Era penaklukan militer Muslim telah berhenti selamanya, tetapi era penaklukan intelektual Muslim siap dimulai.